Good morning, Miss. Good morning, Miss Anissa, Daniar, Ferdi, Ardianto, Dian, Irga, Septo, who else? Maulana, Anggun, Denny, Muhammad Ardi, Ardianto tadi udah ya, Risma, Komar, Galan, Emma, Syafei. Good morning all. What did you have for breakfast? What did you have for breakfast? Can you tell me? Not yet, Miss. Not yet, Miss. Oh, Miss, I can't eat breakfast in the morning, Miss, because my stomach is not ready yet. My stomach is still asleep. Yeah. Some people can't eat anything right after they wake up. Yeah. Some people can eat anything. Okay, today we're going to go to our book. Okay. Now we're in chapter 10. Sekarang kita di bab 10 ya. Memang I skip some chapters ya. Saya skip beberapa chapter and some lessons because I don't think that's really important ya. So, unit 10 is about computing support officer. Yeah. What is that in bahasa? What is the meaning of computing support officer? You know the meaning of the phrase, of the term, of the position? Apa artinya dalam bahasa Indonesia itu? Computing support officer. Komputer pendukung, Mom. Oh. So if we want to translate a phrase in English, sometimes we need to translate it from the back. Jadi kita balik ya kalau menerjemahkan bahasa Inggris itu kadang kita kalau frase itu kadang kita harus balik. Kalau kalimat nggak dibalik. Oke, ini kan judul ini frase. Jadi kita balik dari belakang terus ke tengah terus ke depan. Tapi kalau kalimat seperti yang di sini, starter one, study this screen display of Windows Explorer. Ini kan kalimat ya. Ada subjeknya, ada predikat dan ada keterangan, ada tanda titik. Itu adalah kalimat. Kalau ini kan tidak ada tanda titik ya, dan ini tidak ada subjek, predikat dan lain sebagainya. Ini hanya kumpulan kata karena ini adalah istilah ya. Jadi kalau kalimat menerjemahkannya biasanya bahasa Inggris itu sesuai dengan bahasa Indonesia ya, subjek dulu yang di depan, kemudian predikat ya, predikat, kemudian baru objek ya. Cuman karena ini kalimatnya adalah kalimat perintah, maka ini di depannya bisa kita terjemahkan seperti ini. Ini dulu diterjemahkan, kemudian ini, kemudian ini dibalik ke sini. Ya, kalau kalimat itu biasanya sama penerjemahannya itu urut. Ya, misalnya I am your lecturer. I saya, am adalah your lecturer, dibalik dosen kamu. Ya, jadi biasanya di awal itu kalau penerjemahannya itu urut, di akhir baru nanti ada yang dibalik ya. Nah, kalau begini, kalau yang di sini computing support officer berarti kita menerjemahkannya dari officer dulu ya. Officer adalah apa? Officer itu kayak staff ya. Atau bahasa Indonesianya adalah petugas. Petugas support apa? Support. Support. Pendukung. Kadang-kadang orang Indonesia bilangnya support ya, support. Ya. Petugas pendukung computing
Computing itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan komputer atau komputasi, ya, petugas pendukung komputasi, petugas pendukung hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Atau di sini mungkin kita kalau di Pelita Bangsa itu namanya petugas Puskom, ya, pusat komunikasi atau pusat komputasi lah, ngerti lah ya. Jadi udah tahu ya kira-kira apa itu computing support officer? You might be one, ya. You might be the officer someday or maybe now, ya. Mungkin sekarang Anda udah menjabat sebagai ini di kantor Anda atau nanti kalau udah lulus, ya. Kalau udah lulus Anda bisa jadi computing support officer. Yeah, for now maybe you are right now in your factory. You are right now. What is that? Sekarang kamu di kantor sebagai apa posisinya? Production operator misalnya, ya. Right now you are a production operator. Tapi after you got your degree in information the information technology department, you will be one of the computing support officers. Ya. Jadi mungkin nanti Anda menjabat sebagai ini, ya. IT staff, ya. Now, study this screen display. Study, pelajari display layar ini dari Windows Explorer, ya. Windows Explorer itu apa? Do you know what is Windows Explorer? Jendela penjelajah. Ya, ini dulunya namanya File Explorer. Dulu namanya File Explorer, kemudian ganti nama jadi Windows Explorer. Ya. Now we can see this picture. Ini gambarnya kecil sekali, ya. Memang our book is not really clear, ya. It's blurry a little bit. Ya. Jadi agak-agak burak sedikit, ya, buram, ya. Buku kita itu kurang jelas. However, you have to add, kamu harus menambahkan, add these titles to the text. Tambahkan teks ini, judul-judul ini, kalimat-kalimat, kata-kata ini ke dalam teks, ke dalam bacaannya. Yang pertama adalah toggle box, Explorer pane, selected icon divider, guidelines, navigation pane. Which one are those? Ini ada yang udah dikasih tahu sama mereka, desktop. Nah, ini adalah desktop. Ya, ini adalah desktop. Windows Explorer is just a different view of the structure. With the desktop at the top and filtering down through my computer to your hard drive. Ya, ini adalah desktopnya. Kemudian ini view menu. These are the menus. Ini menu-menunya, ya. File, edit, view, favorite tools, help. Ya. View menu. Just like desktop Windows, your view of the files and folders can be changed here. Ya, the default standard view is list, but use the one you find comfortable. Jadi view ini kita klik, nanti apa? Kita bisa memilih mau penampakan yang seperti apa, ya, yang paling nyaman untuk kita, ya. Nah, sekarang kita cari kalau yang D ini apa yang D? D, the titik-titik, ya, the titik-titik kita disuruh ngisi nih titik-titiknya nih antara mana tadi? Toggle box, Explorer pane, selected icon, divider, guidelines, apa navigation pane, ya. The titik-titik works in the same way as the desktop Windows you've been using.
Double clicking on a folder opens the branches leading to it in the navigation pane. Kira-kira isinya apa nih? Yang D. Yang D itu apakah toggle box, apakah guidelines, apakah selected icons, explorer, divider, apa navigation pane? Ini membutuhkan apa ya? Kita harus mikir-mikir ini apa? Menurut Anda yang D ini apa? Bagian ini. Kalau untuk Anda mah gampang lah ya, pasti paham. What is that between 1 and 6? Kira-kira apa jawabannya? Selected icon. Safei. Good morning, Mr. Safei. Safei baru bangun. Yang mana jawabannya? Yang mana? Kalian yang tahu apa? Yang tahu apa? Kalau ini apa gitu, misalnya ada yang tahu. Ini apa mis apa gitu. Kalau yang D menurut Ibu ini Explorer pane ya. Ini kan sama kayak navigation pane. Ini adalah Explorer pane. Nah. Kalau yang A apa ini? Indicates mengindikasikan that bahwa the drive or folder, drive atau foldernya carry subfolder, ada subfoldernya. Use this titik-titik, gunakanlah titik-titik ini to open or close branches in the folder hierarchy. Ya. Jadi apa nih? Yang ada tanda plusnya namanya apa? Apa ya istilahnya ya? Yang ada tanda plusnya. Kayaknya nanti UTS Ibu kasih soal ini nih. What is this? Ya, harus tahu ini apa namanya. Kalau jawaban Ibu adalah toggle box. Bener nggak kira-kira toggle box? Toggle box bener tidak? Kalau jawaban Ibu, toggle box. Bener deh, Mam. Bener sih kayaknya, Mam. Soalnya sih juga ini. Tapi Anda sih udah familiar lah dengan kata-kata itu ya, toggle box gitu. Justru Ibu yang harus nanya ke kalian ini apa ya. Kalau yang B apa? B ini garis ya. Lihat ini ada garis. Ini garis ini yang ditunjukkan. So, the arrow points to this line. This is very thin line ya. This handy titik-titik, titik-titik yang sangat membantu ini help you to see which folders. Membantu Anda untuk melihat which folders, folder yang mana live at the same level, yang tinggal pada level yang sama. It also makes it easier to appreciate the tree-like structure you are dealing with. Itu juga membuat Anda lebih mudah untuk memahami struktur pohon yang sedang Anda lihat. Ya, ini garis ini namanya apa? What do you call this line? What do you call this line? Ibu ke atas ya. What do you call this line? Yang mana? David. Which one? David. Yang keempat. Divider? Divider? Divider apa? Guidelines. Guidelines. Harusnya ini adalah guidelines. This is guidelines ya. We have 1, 2, 3 guidelines. Ada 3 ya guidelines. Ini adalah guidelines. Emang Ibu juga tadi ketuker-tuker deh kayaknya. What about C? C itu yang ini kayaknya nih. Yang ini nih. C itu yang ini ya. You can tell. Folder. Iya, you can tell. Artinya apa? You can tell. Anda bisa melihat ya, which folder is currently being displayed by the icon. Which folder? Folder yang mana is currently being displayed, yang sedang ditampilkan saat ini, by the icon, oleh ikonnya. Drives will have their text highlighted. Drive akan membuat teks itu
apa namanya? Bukan bercahaya, apa namanya? Highlighted. Terhighlight, aduh bahasa Indonesia-nya apa ya? Disorotkan. Driver akan membuat teksnya tersorot gitu ya. Whereas folder are open, di mana kalau foldernya terbuka itu akan terlihat ya. Click on one and try it. Klik salah satunya dan cobalah. Apa ini yang ini nih? Various ini kayaknya. Apakah 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Yang mana yang tersorot? Like icon. Selected icon? Yeah. Maybe. Yeah, selected icon ya. Kalau yang if we point on this, then the drive will have this text highlighted ya. Kalau kita kesini-sini nanti biru-biru gitu ya. What about F? F pointing to this. F itu keseluruhan ini ya. This shows only drivers and folders. In other words, items that contain something else. This shows only drivers and folders. In other words, dalam kata lain, dengan kata lain, ya, Ibu ulangi ya membacanya ya. This shows only drivers and folders. Ini hanya menunjukkan. This shows only. Ini hanya menunjukkan driver-driver dan folder-folder. In other words, dengan kata lain, items that contain something else. Items yang di dalamnya ada sesuatu yang lain lagi. Ya, jadi itu kayak kontainer ya. To view the full contents, untuk melihat contents keseluruhan dari sebuah folder, klik on its icon, kliklah pada ikonnya di mana? Ini namanya apa yang F? Navigation. Iya, navigation pane. Aduh. Sekarang tinggal yang I. I ya, tinggal satu lagi kan. Nah, I ini yang ini ya, tapi dia ada di antara ini dan ini. Sebenarnya ini this arrow should point to this exactly ya. To this spot here. Harusnya di sini nih, nongolnya tuh di sini ya. You can adjust. Apa sih adjust? Adjust apa? Adjusting, adjustable, adjust. You can adjust apa adjust? Anda bisa, you can adjust. Anda bisa menyesuaikan. Mengatur. Menyesuaikan the space allocation, menyesuaikan alokasi ruang atau alokasi tempat, alokasi ruang, alokasi space to each pane, pada masing-masing panel ini dan ini ya. Kita bisa mengadjust, kita bisa menyesuaikan alokasi tempat masing-masing panel by clicking on, dengan mengeklik lagi, dengan mengkliknya dan menariknya, and dragging, dan menarik titik-titik apa yang ditarik dan diklik. This is handy when the folder tree starts to sprawl. Ini sangat handy, itu sangat penting, sangat menolong saat pohon folder itu mulai sprawl apa ya? Sprawl itu apa ya? Mulai membingungkan atau mulai banyak ya sprawl. Nah, jadi ini apa yang pilihannya? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, or 6? Divider. Very good. Ih, kamu gampang banget sih nyari jawabannya ya. Bisa 1. Ibu tadi susah loh. It took me quite sometimes to figure out the answer. Bilang ini apa ya? Too difficult. Kalau kamu langsung divider nih.
Cuma divider gampang banget, Miss. Ya. Harusnya tadi langsung Ibu serahkan kepada Anda. I should just give it to you. Jadi Ibu Okay. Now, this is listening to in which I already given you the text. Ya, saya sudah kasih teksnya ke kamu tadi di grup WhatsApp. Ya. Jadi ini ceritanya listening to itu. Ini namanya Barbara ya, Barbara. Bukan Barbara ya. Jadi Barbara itu nama orang ya. Laki-laki atau perempuan? Female or male? Barbara. Female. Barbara is a computing support officer in a large company. She is advising Clive, the sales director. Listen to part 1 of the reading to find the answers to this question. Ya, siapa yang bisa menerjemahkan soal ini? Ayo. It's very easy, gampang banget kok. Ayo. Barbara is apa artinya? Barbara adalah Barbara kamu kan? seorang Kayaknya jangan dibaca yang di sini ya. Barbara adalah seorang petugas support officer. Iya, petugas pendukung komputasi. Ya, petugas computing support. Kalau kita mah computing support ya, petugas computing support Di sebuah perusahaan besar. Perusahaan besar. Di sebuah perusahaan yang besar. Ya, perusahaan besar. She is advising Clive. Ing. Dia menasehati. Dinasehati. Dia sedang. Dia sedang menasehati Clive. Clive. Clive ini nama orang ya. Oh, Clive. Clive ini the sales director. Director. Boleh, director boleh. Ya. Jadi jabatannya Clive apa? Sales director. Nah, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya apa? Sales. Direktur pemasaran. Direktur penjualan. Kalau direktur pemasaran itu marketing. Beda ya. Sales sama marketing itu beda. Terus, listen to part 1 of the recording. Dengarkan bagian 1 dari rekaman to find the answers, untuk menemukan jawaban-jawaban dari these questions. Kok hilang video saya? What is Clive's problem? Apa sih masalahnya si Clive? Ya. Clive ada masalah apa sih? What is Clive's problem? Number 2, what does he want to do? Apa yang dia ingin lakukan? Dia pengen ngapain? Dia ada masalah apa sih? Terus dia pengen ngapain sih? Ya. Jadi cuma 2 soalnya. Jadi apa masalahnya si Clive dan dia mau ngapain? Sekarang kita baca yang part 1 of the text. Ya, sebetulnya ini harusnya Anda mendengarkan, bukan membaca. Tapi karena kita tidak ada listening script, jadi siapa yang mau jadi Clive, siapa yang mau jadi Barbara? I'm Barbara. Ya, berarti yang laki-laki yang jadi Clive, yang mahasiswi jadi Barbara, ya. Sampai sini aja nih, dari sini ya, from this line to this line, sampai sini aja. Oke, siap ya yang female dan male students. Sekarang silakan yang male students first. Silakan mahasiswa. Baca. Siap? Siap, Miss. Yes, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, read.
Gitu loh. Ada bunyinya. Ayo. Siap-siap nggak dibaca. Ayo. Loh, ini mana yang tadi bilang siap? Udah, sekarang Ibu jadi Clive aja, kalian jadi Barbara semua ya. Okay. I've got a whole lot of files in a folder, which I call contract, which has just grown over the years. So, if I go into it and let you see it, these are all Word files. Each time a new contract has come along, I've simply added it there, and it's got the label sometimes of the client, sometimes it's got a country label. It's got so enormous that it's now taking time to find things. What I want to do is to create subfolders for certain countries where we have a lot of clients. Okay. Oke. Starting with Japan, for example. So I want to have contract as the main heading, if you like, and I want to be able to have subfolders. Underneath ya. Underneath ya. Underneath, certainly for Japan, Italy, for Japan, Italy, Finland, and Hungary, and there may be others. Jadi coba kita pikir-pikir ini kira-kira si Clive itu ada masalah apa? What is the problem that Clive has? Jadi itu ada masalah apa sih? Jadi dia bilang di sini, I've got a whole lot of files. Apa artinya? I've got a whole lot of files. Aku melupakan. I've got. Aku lupa. Saya lupa. I've got, not I forgot. I've got. I have got ini ya. I've got. Bukan I forgot. Kamu tuh tinggal lihat teksnya kali ya. I've got meaning I've got. Saya mempunyai. Saya memiliki a whole lot of files. Saya punya file yang banyak banget. Yang banyak. Banyak sekali. Aduh, saya punya file banyak sekali nih. In a folder which I call contract. Dalam sebuah Folder yang saya panggil kontrak. Yang saya sebut kontrak. Jadi dia punya banyak sekali files di dalam sebuah folder yang dia sebut kontrak, yang dia tulis namanya folder kontrak, which has just grown over the years, yang telah berkembang. Yang berkembang tuh apa? Maksudnya foldernya ya. Yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Jadi dia di dalam folder kontrak itu banyak banget filesnya, ya. So if I go into it, kalau saya go into it, kalau saya masuk ke dalam situ, and let you see it, ya, dan boleh silakan Anda lihat ya. These are all Word files. Ini semua filenya dalam bentuk Word. Each time a new contract has come along, ya, each time, tiap kali a new contract has come along, tiap kali satu kontrak baru datang, I've simply added it there. Saya langsung menambahkan di situ aja. And it's got the label sometimes of the client. Kadang-kadang saya labelin kliennya, nama kliennya. Sometimes it's got a country label. Kadang-kadang saya labelin nama negaranya. Jadi dia tuh kayak nggak konsisten dalam penamaannya ya. Penamaan dari dokumen atau file-file itu ya. It's got so enormous. Sampai-sampai
itu jadi begitu banyak, begitu apa tuh namanya tuh, bener-bener terlalu banyak ya. That it's now taking time to find things. Jadi sekarang itu taking time, sekarang itu lama banget taking time to find things, untuk mencari itu yang saya perlukan tuh butuh waktu lama karena dia punya banyak files di situ ya, di dalam folder contact ya. What I want to do is to create subfolders. Apa artinya? What I want to do ya, yang saya ingin lakukan adalah to create subfolders. Untuk membuat subfolders for certain countries, untuk negara-negara tertentu, certain countries where we have a lot of clients, di mana kita punya banyak klien. Jadi dibikinlah bikin subfolder dengan nama itu ya, nama negara-negara. Terus Barbara sebagai seorang computing support officer, dia mengatakan, oke, gampang itu mah, siapa gampang. Terus si Clive bilangnya, starting with Japan, for example, mulai dari Jepang misalnya. So I want to have contract as the main heading. So jadi saya ingin have contract, saya ingin kontrak as the main heading. Kontrak sebagai apa tuh namanya, headingnya ya. Jadi misalnya Jepang, dia pengen kontrak itu jadi headingnya, if you like. And I want to be able to have subfolders, dan saya ingin punya subfolders. Kata Barbara, di bawahnya, underneath there, underneath itu di bawah ya. Underneath, certainly for Japan. Italy, did I say Italy? Italy, Finland, Hungary, and there may be others. Ya. Jadi di bawahnya, tentu saja untuk Jepang, file-file Jepang, subfolder Jepang, Italy, Finlandia, dan yang lain-lain. Alright, so let's answer question number 1. What is Clive's problem? Clive mempunyai banyak yang acak-acakan. Clive has. Kalau mempunyai, Clive has. Kalau saya mempunyai, I have. Ya, kalau Clive has. Kita ketik di sini ya. What is Clive's problems? Clive has many folders. Too many folders. Really? Is it? No. Too many files. Yeah, too many files under the contract folder. Ya, gitu ya. Dia punya banyak files di bawah folder contract. Too many. Kalau too many itu kebanyakan ya. Terlalu banyak. Terus number 2 tadi dia mau ngapain ya? Nomor 2 itu hilang. Number 2, what does he want to do? What does he want to do? Dia mau ngapain? What does he want to do? He wants to
He wants to gimana? To create subfolders. To do is to create subfolders for Create certain country where have Subfolders. create Ya. subfolders. Create subfolders terus sudah. So for certain countries. For certain Countries. for certain Jadi buat folders. yes, he wants to create subfolders for certain. Ya, jadi itu jawabannya. Now bisa. This screen display shows some of the steps in Barbara's explanation. Display display layar ini ya. Display layar ini show menunjukkan some of the steps, beberapa dari steps, langkah-langkah in Barbara's explanation. Dalam penjelasannya si Barbara. Listen to part 2 of the recording and put them in the correct sequence. Ya, correct sequence. Kita harus mendengarkan bagian 2 dan untuk menempatkannya pada sequence. Sequence itu kayak tahapan-tahapan yang benar. Jadi di sini kita lihat gambarnya ada 4 ya, A, B, C, D. Yang mana yang pertama dulu langkah-langkahnya kita lihat dari teks yang akan kita baca ya. Ya tadi udah betul. Nah, kita lihat teksnya. Tadi sudah saya bagikan di grup teksnya. Oh ini. Part 2. Ya. Siapa yang menjadi Barbara dan Clive? Saya jadi siapa? Saya jadi Barbara ya. Anda jadi Clive. Oke. Oke, Mam. Okay, so the way I'll do it is to go through Windows Explorer. Okay. So how do I get to into Windows Windows Explorer? So let's click on Start on your status bar. The Start button and Sorry, where are we? if you bring your cursor down to the very bottom, you see that little status bar that comes up. Oh, All right. Okay. And there should be a Windows Explorer option, and you don't have one. how old? How old? How old? How odd. Odd, yeah, how odd. How odd. No, okay, not a problem though. Lihat kata ini. Kata ini. Ya, ini adalah THOUGH. Ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bisa jadi sih, bisa jadi deh, bisa jadi loh. Nah, misalnya, oh gitu, gitu deh, atau gitu loh, gitu ya. Jadi though ini artinya bisa loh, ya, atau sih, ya. Oke, not a problem though, not a problem though. Coba ikuti saya, not a problem though. Not a problem. Iya, not a problem though, nggak masalah sih, nggak masalah sih, ya. Instead of mana tadi turun? Oops. Ya Allah. Instead of clicking on programs, you can click on run
on your start menu and just type in the word Explorer and hit In this In this box, box, explore. just explore. Explorer Just explore. and hit OK, and that should launch it. Oh, Oh yeah. yeah. Okay, this is Windows Explorer, and if you'll notice next to where it says Windows in your C drive, there's a little minus sign. Right. 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 If you click on that, they'll just compact your C drive. Single click. Single click. Yes, and that just gets it out of the way. So now we can see all of your drives. Right. Right. And you store everything on their data, is that right? Yes. Yes. So right next to your C drive, there's a little plus sign if you click on that. What? What? Okay. What? Okay. 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 That opens up and shows you all your folders. Why Why are the does the plus? plus Does the plus indicate indicate that that are other folder? folders? Yes, if there were no other folders in there, you wouldn't have a little box there. You just have the one folder name, whatever it was. And And what's what's the the And meaning? what? The The minus It is just the open just and open close. and close. Yeah. Yes, basically. So expand and contract. Okay. Okay. And you're storing them in Word, are you? yes. 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 So click on the little plus sign next to the Word folder, and that shows you all your folders in Word. Right. 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 And now you want your contract folder. So we can click once on contract, and you'll notice on the right hand side, it shows us all the files we have within that folder. Right. 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 So what we can do now is in our Explorer window, click on File on the menu bar and click on the word New on the top. Right. Right. And that will bring us another little box up, and click on Folder. And that's going to create a subfolder in Contract because we had Contract highlighted. Okay. And now we can give it a new name. It gives a default name of new folder. And we want to type in what we want to actually call it. So it's So it where is is size where and inside folder? the folder. I remove that Remove that and and I put in the weather. energy. Whatever name of the new folder is. Yes, you can delete that. So let's start So in the new let's name put Japan in the and new name Japan, and You can either hit enter or just click outside the box. Okay, and is that the only folder you want to create? no, I'm going to no, create I'm going to print Finland and Hungary. Italy, Finland, and Hungary. Okay, so we want to make sure that we have contract highlighted. Right now, Japan remains highlighted. And if you click File, New, and Folder, now it would create a folder in Japan. So it would So it will create the subfolder. Subfolder, right. Okay. Okay. So you just need to click on contract to make sure it's highlighted and go File, and there you are. So it's the same. So it's the same kind. File, new folder. Okay. Jadi kita tadi disuruh baca part 2 ya. Okay. Now,
These are the displays ya, the displays that shows the steps. Jadi ini langkah-langkahnya ada 4. Apa dulu yang pertama? Apakah A, B, C atau D? Which one is the first step? Ya, kira-kira mana dulu yang pertama? Kalau if you want to create a subfolder. Which one is the first? The first and the first. First. Which one is the first? Run. First is the Run of first is Run, run. You Explorer. type the Of- name of the folder Explorer and then you click OK. Yes. And then A or B? A or B? Kurang jelas ya gambarnya ya. Yes. kurang jelas. Kayaknya sih E ya, habis run terus langsung ke ini dia folder C deh kayaknya. And then after C terus dia ke contract ya. Habis Ya. contract kan kelihatan tuh, lihat nih. Banyak banget ya. He has a lot of files ya, Microsoft Word files, MS Word. Nah, dari situ baru dia klik file, new and folder. Ya, baru dia bikin folder lagi sini. Jadi pertama adalah D, E, F, G, A, B, N. Kayaknya ada yang ketiduran ini lagi kuliah nih, ada suaranya napasnya. dari Suara, tadi. suara ibu kayaknya ini apa menina bobokan ya, nggak apa-apa kan ini direkam ya, dilas pokoknya. Ngorok itu, Mam. Itu sip 3 itu Oim kayaknya. bangun Im. Sip 3 kayaknya udah nggak apa-apa. Begadang ya nonton bola kayaknya, Mam. Im bangun Im. Let's Subuh. check kan. Si Irga ya. Astagfirullahaladzim. Siapa tadi? Lewat mimpi, Mam. Kenceng banget lagi. Ibu tadinya kirain bukan apa ya, tapi ternyata iya sih, ibu dengar lama-lama. Anyway, nggak apa-apa ya. Kita kembali ke layar yang tadi. Sekarang kita lihat language works. Bentar aja lagi. Di sini kita lihat if sentences. Kita udah belajar ya, we already learn if clause. Kita udah belajar if clause kan semester kemarin ya, kalimat pengandaian. If. Sudah, Mam. Sudah. Kalau pengandaian itu begini, pengandaian itu. Jika saya klik ini, maka akan apa gitu. Kalau dalam teknologi informasi ya, kalau dalam bidang pekerjaan Anda ya. Misalnya kita klik ini, maka nanti akan keluar apa misalnya ya. Kalau kita pencet ini akan apa? Jika kalau itu adalah if clause. Nah, ini berguna banget dalam kegiatan Anda sebagai IT ya, IT staff, IT support ya. Jadi tapi ada juga kalimat pengandaian tuh yang ngadi-ngadi. Misalnya kalau kamu tumpahin kopi di keyboard kamu,
kamu akan merusaknya. Kalau kamu tumpahkan kopi, ya bisa, please don't drink coffee close to your keyboard. Ya, tolong jangan minum kopi dekat keyboard dong. If you spill coffee on your keyboard, kalau tumpah aja itu kan kalimat pengandaian, tapi yang itu tuh nggak terjadi, ya nggak diharapkan terjadi, atau cuma baru dalam imajinasi, ya kan. Ada pengandaian tuh paling tidak ada dua macam ya, pengandaian yang sifatnya emang wajar dan pengandaian yang imajinasi, ya. Kita cukup belajar itu aja. Kalau dulu kita belajar 4 kalimat pengandaian, kalau sekarang belajarnya 2, lebih simpel dan sesuai dengan yang sering kita pakai, ya. Sekarang kita now we're going to learn the action that is just a fact, ya, fakta-fakta yang biasa terjadi. Misalnya nomor 1, if you click on that, kalau Anda klik itu, if you click on that, ini adalah kalimat yang menandakan satu aksi. If you click on that, kalau kamu klik itu, they'll just compact your C drive. Ini adalah akibat, sebab akibat, ya. Itu akan membuat, itu akan mengcompact C drive kamu. Compact C drive, ngerti gak? If I say you just compact your C drive, tahu nggak maksud Ibu kalau compacting C drive? Jadi kan compact, ya. Misalnya drive C-nya jadi pada masuk semua ke dalam folder drive C, itu namanya compacting, ya. Mana sih? Let's move this. Kan Ibu punya folder ini nih, this PC. Kalau compacting di drive, ini udah compacting kayak gini, ya. Kalau gini kan nggak compacting, ini adalah semua kelihatan. Ibu kan, so if I put this cursor to my D drive, ya, if I put this, I click this pane will show all folders I have underneath this folders, ya. This will show my files and folders, subfolders underneath the folders. But if I click this PC, kalau saya klik this PC, this will compact my D folders. Ini jadinya cuman tinggal segini, ya. Jadi ini namanya compacting, ya. Jadi udah nggak kelihatan lagi yang isinya. Itu namanya compacting. So, if you click on that, they'll just compact your C drive. Kalau kamu klik itu, nanti C drive-nya itu jadi menyatu semuanya, jadi nggak kelihatan folder-foldernya, ya. If you click on that, they'll just compact your C drive. Nomor 2, if you click on that, kalau kamu klik yang itu, that opens it up and shows you all your folders, ya. Okay, let me do that one more time. If you click on this, if you click on this, this will compact all subfolders I have in folder D. If I click on this, it will shows all subfolders. Jadi kalau saya klik ini, maka akan ini. Kalau saya klik ini, maka akan ini. Itu adalah kalimat pengandaian. Ya, gampang banget sih sebetulnya, ya. Jadi the action is in the present simple. Jadi aksinya itu dalam simple present. Ini kan dalam bentuk simple present, ya. Karena if you click itu kan kata kerja dalam bentuk kesatu. Maka the effect is in the present simple or described using will, can, or may, depending on how certain it is to follow. Jadi kalau actionnya itu verb kesatu, klik, maka efeknya juga bisa pakai will, that'll just. That'll itu singkatan dari that will. Ya, jadi kalau kalimat pertama, kalimat if-nya adalah kata
kerja pertama, maka nanti efeknya kalimat keduanya, anak kalimatnya akan ada will-nya. Atau akan ada can, atau ada may. Ya, tergantung maunya ngomongnya gimana. Ya. If I click on this will show, ya. This can show, this may show, gitu ya. Jadi itu. Nah, ini polite instructions. Artinya perintah-perintah yang sopan. Gimana caranya? We use the action part of if sentences, especially in spoken English, to give instructions in a polite way. The effect part is assumed. Ya. Jadi kadang misalnya kayak tadi kan si Clive itu kan kayak dia itu sales director ya, sales director. Dia kan direktur penjualan. Kita sebagai support IT support atau officer computing support officer. Kita kan staff IT. Nggak mungkin kita ini staff IT ngomong sama direktur pemasaran, klik aja itu Pak, atau klik itulah, klik inilah. Nggak mungkin. We have to say that politely. Kita harus sopan banget ya. Kalau enggak tadi gini, itu anak IT siapa sih yang baru? Yang namanya si Diana nggak sopan banget nyuruh saya kan direktur penjualan. Masa dia bilang klik itu aja Pak, klik ini aja, gampang banget, itu aja nggak bisa ya. Ganti itu anak baru percobaan 2 bulan udah kayak gitu nggak sopan sama saya ya. Jadi you have to say. Jadi kita Jadi kita tuh harus ngomongnya tuh pakai if clause untuk kesopanan ya. Jika Bapak klik ini Pak, nanti akan ada ini. Kalau Bapak klik itu Pak, nanti akan itu, gitu loh bahasa Indonesianya ya. Jadi kita ngomongnya if. If you bring your cursor down to the very bottom, ya. Artinya apa nih kalau if you bring your cursor down, apa artinya? Jika kamu membawa kursor ke bawah, To the very sangat bottom. bawah, paling bawah, Ya. kamu akan menemukan tombol. Ya, you find the start button. Ya. Misalnya kursor Ibu, if you bring your cursor down to the very bottom, you'll find the start button. Jadi kalau Anda Pak, ya kalau Bapak membawa kursor Bapak ke bawah sekali Pak, di paling bawah, maka Bapak akan menemukan tombol start Pak. Itu bahasa Indonesianya ya. If you bring your cursor down to the very bottom, if you just hit enter, that will activate the program. Apa artinya? If you just hit enter. Tombol enter. Ya. That will Kalau mengaktifkan program. Kalau Anda menekan enter, bukan memukul ya. Dipukul rusak ya. Rusak lah laptopnya. Hit by hammer. If you just hit enter, kalau Akan mengaktifasi program. that will activate the program. Dia akan mengaktifasi programnya, Pak. Gitu, ya. Terus tapi ada juga if clause-nya itu agak-agak yang tadi bilang agak-agak imajinasi banget ya. If you spilled coffee on your keyboard. Kalau Anda menumpahkan mohon maaf Pak, jangan, atau ini mah ke rekan kerja kali ya. Soalnya anak baru terus dia makan sambil kerja, minum kopi sambil kerja ya. Excuse me, if you spilled coffee on your keyboard, you could damage it. Kalau Anda menumpahkan kopi di keyboard Anda bisa merusaknya, and that keyboard belongs to the company. Dan keyboard itu punya perusahaan. Tahu nggak, emang ini perusahaan saya? Ini bukan perusahaan kakak kamu ya. Perhatikan sama-sama kalau, if. Tapi karena ini imajinasi, maka pakai kata kerja kedua. If you spilled coffee. Bukan if you spill. If you spill coffee, bukan, karena ini kan
cuman pengandaian, berandai-andai yang berimajinasi. Oh, kalau kamu tumpah kopinya di situ nanti, gitu ya. Padahal kopinya belum tumpah, tapi kalau tumpah, dia pakai kata kerja kedua. Jadi kata kerja kedua dalam if clause itu bukan berarti sesuatu yang sudah terjadi. Ngerti ya? Dalam if clause tenses itu bukan seperti tenses sewajarnya. Dalam if clause kalau dia menggunakan kata kerja kedua berarti imajinasi. Kalau menggunakan kata kerja pertama berarti fakta. Itu bukan kalau kata kerja kedua berarti udah lewat, Miss. Berarti udah tumpah tuh kopi, Miss. Enggak. Kalau dalam if clause itu kata kerja kedua artinya imajinasi. If you spill the coffee on your keyboard, it could damage it. If there were no other folders there, you wouldn't have a little box in there. Jadi pakainya wouldn't, could, would. Ya, could adalah bentuk kedua dari apa? Could bentuk kedua dari apa? Can. Would bentuk kedua dari will. Nah, jadi pakainya tuh dua. Pakainya tuh kata kerja kedua kalau itu kita masih menghayalkan sesuatu terjadi, ya. Misalnya, if you sat on your laptop, you could broke it. Yeah, if you sat, bukan if you sit, ya. Sit, sat. Ya. Jadi bentuk kedua. Tapi kalau yang bentuk pertama itu sesuatu yang wajar-wajar aja, yang biasa-biasa aja, kayak kalau Bapak klik ini Pak, nanti akan ini, kalau ini itu sih sesuatu yang wajar-wajar aja, percakapan resmi, percakapan biasa. Ya, itu menggunakan kata kerja pertama. Any questions? Do we have any questions? Iya, Ma'am. Yes. Not, ma'am. No, you don't have any question. Iya. If you don't have any question, let's try to work on this matching. Coba kita matching. This is column A, this is column B. Match the actions in column A with appropriate effects from the column B. Jadi efeknya di B, actionnya di A. Then join in action and effect using the if sentence. Kemudian gabungkan, join each sentence, masing-masing kalimat, kalimat action dan effect sebab akibat dengan menggunakan if. Misalnya, kolom A bagian 1, you press print screen, what happened? If you press print screen, Kamu pencet. Print screen. if you press print Display screen, the windows to Yes. oh yes, copy the screen. you You press make a then what copy will of happen the di screen. kolom B? If you press print screen, what will happen? A, B, C, D, E, You F, G. can make a copy of the screen. Yes, you can make a copy of the screen. Ya, jadi Ya. if you press print screen, you can make a copy of the screen. Nah, gitu menjodohkannya. Jadi pakai if ya kalau Anda tekan print screen gitu. Makanya nanti begitu. Nah, jadi yang nomor 2, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, you do it yourself. Silakan kerjakan sendiri sebagai tugas. Ya. Wow. Okay. Very easy, very easy. Iya, ini perlu banget untuk Anda ya, karena Anda nanti akan membantu orang untuk pengoperasionalan komputer lah atau apalah ya. Jadi if you do this, sir, you will get this. If you hit on this button, if you click on this, if you drag this, if you segala macam. Anyway, thank you very much for your attention. Don't forget to do your assignments. Tolong jangan lupa kerjakan tugasnya. And from now on, please start to, when you work as an IT, please try to say whatever you do in English. Jadi kalau mulai sekarang,
ketika Anda sedang bekerja di depan komputer, tolong Anda pikirkan kira-kira ini bahasa Inggrisnya apa. For example, ini ngapain ya kalau aku gini bahasa Inggrisnya? Oh, so I'm typing now and I'm saving my documents and then gitu loh. Jadi sedikit-sedikit udah harus mulai menggunakan bahasa Inggris diterapkan ya. Oke? Thank you very much for your attention. We will move on to our WhatsApp group chat for more discussions. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.